dalam kitab Pararaton, tertulis sebuah kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah Kerajaan Singosari. Kisah ini berlatar di Jawa Timur dengan corakan Hindu-Buddha. Kisah cinta terlarang yang melibatkan peperangan dan perebutan kekuasaan. Kisah ini adalah kisah tentang Ken Dedes dan Ken Arok. Ken Arok adalah seorang pemuda yang hidup di sebuah kampung dan memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Namun sayangnya, ia adalah sosok berandalan yang hidup sederhana. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang Brahmana saat sedang berlatih bela diri. Wahai anak muda, badanmu sehat, kekar dan perkasa. Sebaiknya kau berhenti untuk menjadi berandalan. Siapa kau? Berani-beraninya kau memintaku seperti itu? Saya seorang Brahmana dari kerajaan Tumapel. Saya lihat, sepertinya kamu adalah orang yang tepat. Dengan kemampuan bertarungmu yang hebat itu, kerajaan pasti membutuhkan seseorang sepertimu. Orang menarik, golek kewai orang lain. Tidak hanya itu, saya memiliki sebuah ramalan bahwa kau akan menjadi seorang raja yang berkuasa. Aku menjadi raja? Jika ramalan itu benar, aku pasti akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Lalu, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan itu? Kebetulan sekali, Doro Raja Tunggul Ametung membutuhkan pengawal tambahan di kerajaan Tumapel. Aku bisa menjadi kamu pengawal pribadinya. Dan setelah itu, ikuti saja perkataanku, dan kau akan menjadi seorang raja. Baik, aku percaya. Tapi jika ternyata itu semua bohong, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Wis, kalau wae, saya akan jamin itu. Ken Arok yang sudah terhasut pun lalu pergi meninggalkan tempat tinggalnya dengan Logawe tanpa sepengetahuan istrinya yang sedang hamil, yaitu Ken Umang. Bojoku lu ngamen yang ngendi? Sudah sore kok belum pulang? Semoga saja dia tidak apa-apa. Keesokan harinya, Logawe dan Ken Arok pun telah sampai di kerajaan dan segera menghadap Tunggul Ametung untuk memperkenalkan Ken Arok. Nun sewu, Doro. Siapa yang bersamamu itu? Nun sewu, Doro. Ini Ken Arok, orang yang saya yakini untuk dijadikan sebagai pengawal Doro. Nuwun sewu, Ndoro. Saya Ken Arok. Saya ingin menjadi pengawal, Ndoro. Opo sing ko iso kanggo jadi pengawalku? Saya bisa bertarung dengan cukup baik, Ndoro. Buktikan itu. Tunggul Ametung pun memanggil 4 prajuritnya yang bersenjata untuk bertarung melawan Ken Arok yang menggunakan tangan kosong.
Baiklah, ku percaya dengan kemampuanmu yang seperti itu. Aku bahkan yakin kau bisa mengawal keluarga kerajaanku dengan baik. Matur nuwun, Ndoro. Tanpa disadari, kehebatan Ken Arok dalam bertarung membuat istri dari raja yaitu Ken Dedes kagum dan tertarik kepadanya. Ken Arok pun diangkat menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Dan pada hari itu pula, diadakannya pesta perayaan kehamilan Ken Dedes yang pertama. Namun sayangnya, Tunggul Ametung tidak dapat menemani Ken Dedes pada pesta malam itu karena adanya urusan kerajaan yang mengharuskan Tunggul Ametung untuk pergi. Sayang sekali kamu, Nak. Ayahmu sibuk akhir-akhir ini. Jangan sedih ya, Nak. Pesta ini untukmu. Di tengah pesta itu, tak sengaja kain Ken Dedes tersingkap. Ken Arok menoleh ke arah Ken Dedes dan melihat bahwa dari singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuatnya terpukau. Lalu ia menceritakan kejadian itu kepada Lohgawe, dan Lohgawe mengatakan, Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, yaitu wanita pilihan. Nanging Lestapane, lalaki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang sangat besar. Dan kaulah yang pantas mendapatkannya. Kau harus mendekatinya sekarang. Inikah pertanda aku menjadi seorang raja? Baiklah, akan kudekati Ken Dedes. saat itulah Ken Arok memiliki ketertarikan terhadap Ken Dedes. Suatu hari, Ken Dedes sedang melamun sendirian di taman. Bukan tanpa alasan, semenjak mendapatkan ancaman dari kerajaan lain, Tunggul Ametung sibuk memikirkan kerajaan Tumapel yang akan diserang dan selalu pergi meninggalkan Ken Dedes sendirian. Saat itu, Ken Arok tak sengaja melihat kesendirian Ken Dedes, lalu menghampirinya.
Ndoro Putri, melamun sendirian saja. Tidak, saya tidak melamun. Saya hanya kesepian. Bagaimana jika saya menemani Ndoro? Saya bisa menghibur Ndoro jika Ndoro mau. Ada-ada saja kamu, Ken Arok. Kamu kan hanya seorang pengawal. Hahaha, tidak apa. Saya senang melihat Ndoro Putri tersenyum daripada melamun. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Dan kini, ketertarikan mereka akan satu sama lain sudah menjadi rasa cinta. Namun, lambat laun, desas-desus mengenai Ken Arok yang dekat dengan Ken Dedes menyebar ke seluruh kerajaan hingga terdengar oleh Tunggul Ametung. Ia murka dan mendatangi Ken Arok. Ken Arok, apakah benar kau mencintai istriku? Jawab pertanyaanku dengan lantang. Nuwun sewu, tidak Ndoro. Saya tidak mencintai istri Ndoro. Jika kau dengar lagi desas-desus tentang kau yang mendekati istriku, Bung siap, kau akan mendapatkan hukuman yang paling berat. Baik, Ndoro. Ken Arok yang kesal dengan perlakuan Tunggul Ametung pun mendatangi Loh Gawe dan menceritakan semuanya. Ken Arok, kau harus segera membunuhnya dan menikahi Ken Dedes. Sudah saatnya, ini adalah takdirmu. Jadilah sang raja. Tetapi hanya Kris Ampulah yang mampu membuatmu menjadi raja. Sekarang pergi ke rumah Pugandring dan dapatkan Kris itu. Baiklah, aku harus menjadi seorang raja. Lagi dan lagi, Ken Arok terhasut oleh Loh Gawe. Dengan emosinya yang sudah tak tertahankan, keesokannya Ken Arok bergegas menuju rumah Pugandring. Pugandring, mana kau? Apa kue gerangan datang kemari? Aku ingin Kris Ampuh. Apa? Kris Ampuh katamu? Tidak, tidak. Saya tidak akan memberikannya. Kris itu kris terkutuk yang membuat semua orang sial. Dan kau memintaku untuk memberikannya padamu? Hah? Wes, pergi kau dari sini. Pugandring pun berjalan ke belakang mengira Ken Arok akan pergi. Namun, Ken Arok yang sudah tak tahan dengan emosinya, ia langsung membunuh Pugandring dan merebut keris itu darinya.
prasetyo rumaksud atining karso mubaling hakti tumuju kegayan aku. Di malam itu pun, Ken Arok melakukan rencana jahatnya untuk membunuh Tunggul Ametung. Keesokan harinya, Ken Dedes pergi ke kamar Tunggul Ametung. Semoga saja dia sudah tidak marah padaku. Tapi bagaimana jika ia masih marah padaku? Sudahlah, aku akan tetap membangunkannya. Bojoku, sampean wis bangun? Suamiku! Tolong! Ada apa, Ndoro? Saya tidak tahu, Ken Arok. Ini sudah terjadi saat aku datang. Bagaimana ini, Ken Arok? Apa yang mau saya lakukan? Kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Ken Arok pun menuduh Kebo Ijo sebagai pelaku pembunuhan tersebut dengan mensiasati keris ampuh yang digunakannya disimpan di dalam kamar Kebo Ijo. Saya sudah mengetahui siapa pembunuhnya. Pengawal! Bawa Kebo Ijo kemari. Dua pengawal itu pun bergegas mencari Kebo Ijo, lalu menyeret paksa Kebo Ijo untuk menghadap Ken Dedes. Nun sewu, ada apa Ndoro? Astaga! Apa yang terjadi dengan Ndoro Tunggul Ametung? Kenapa ini bisa terjadi? Jangan pura-pura tidak tahu. Pasti kamu kan pembunuh raja. Kalau tidak, kenapa keris ini ada di tempatmu? Sumpah Ndoro, saya sama sekali tidak mengetahuinya. Saya tidak membunuhnya. Kebo Ijo, saya sangat kecewa terhadapmu. Pengawal, penggal dia! Tidak Ndoro. Tidak, saya tidak pernah melakukannya. Setelah tewasnya Tunggul Ametung, berita itu tersebar dan sampai kepada kerajaan Kertajaya yang pernah mengancam kerajaan Tumapel. Dengan adanya berita tersebut, terjadilah perang besar antar dua kerajaan, dan Ken Aroklah yang menjadi pemimpin perang di kerajaan Tumapel. Dan perang itu pun terjadi. Kini aku akan menikahi Ken Dedes.
dan menjadi seorang raja. Akhirnya, peperangan dimenangkan oleh kerajaan Tumapel. Dengan kemenangan itu, Ken Arok pun menikahi Ken Dedes dan menjadi raja di kerajaan Tumapel tanpa sepengetahuan Ken Umang yang telah ditinggalkannya. Saat itu pun, nama kerajaan berubah menjadi kerajaan Singosari. Di sisi lain, Ken Umang makin gelisah memikirkan keberadaan suaminya Ken Arok. Apalagi kini anak dari Ken Arok telah lahir yang bernama Tohjaya. Di sisi lain pula, Ken Dedes melahirkan anak dari Tunggul Ametung yang diberi nama Anusapati. Kehidupan pun berlanjut dengan semestinya. Ken Umang dengan Tohjaya yang senantiasa mencari keberadaan Ken Arok. Sedangkan Ken Dedes dan Ken Arok yang hidup bahagia di kerajaan dengan Anusapati. Hingga 20 tahun kemudian, Ken Umang mendengar kabar bahwa Ken Arok tinggal di kerajaan. Jadi selama ini suamiku tinggal di kerajaan. Tohjaya, sini nak. Ada apa ibu? Ayahmu masih hidup nak. Kini ia tinggal di kerajaan. Jadi ayah masih hidup? Setelah mendengar kabar membahagiakan itu pun, Ken Umang dan Tohjaya bergegas menuju istana untuk bertemu dengan Ken Arok. Sementara itu, di kerajaan, Anusapati sudah beranjak dewasa. Mendengar kabar bahwa dia bukan anak kandung dari Ken Arok, lalu ia bertemu dengan Logawe. Ada apa, Ndoro? Mengapa Ndoro terlihat begitu kesal? Orang-orang terus membicarakanku bahwa aku bukanlah anak dari Ken Arok. Orang masuk akal. Tapi itu semua benar adanya. Ken Arok lah yang telah membunuh ayah Ndoro dengan keris ini. Aku tidak percaya itu. Ken Arok itu licik. Tidak hanya ayah Ndoro yang direbut olehnya, namun ibu Ndoro pun direbut olehnya. Cukup. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Anusapati pun pergi meninggalkan Logawe dengan keris di tangannya. Itulah akibatnya. Karena kau dulu tidak mengangkatku menjadi panglima perang. Hidupku menderita karenamu, Tunggul Ametung. Bahkan setelah kau mati, akan kubuat keluargamu sengsara. Pada malam itu pun, Anusapati membunuh Ken Arok yang sedang sendirian di kamarnya.
Bojoku, apa sampean mau turu? Aku membawa makanan untukmu. Ada apa ibu? Astaga! Ayahmu, nak. Di sisi lain, Ken Umang bersama anaknya Tojaya telah sampai di kerajaan. Dan di tengah kebingungan, Ken Umang mencari Ken Arok. Legawe datang, lalu mengantarkan mereka ke kamar sang raja. Bojoku! Siapa yang kau sebut itu? Berani-beraninya kau masuk ke sini. Seharusnya aku yang bertanya demikian. Siapa kau? Berani-beraninya memeluk suamiku. Hah? Suamiku? Aku telah kehilangannya selama bertahun-tahun. Dan kini saat aku bisa bertemu dengannya, mengapa kondisinya seperti ini? Jelaskan padaku. Jadi selama ini manusia biadab ini telah memiliki istri. Tetapi bisa-bisanya dia membunuh ayahku lalu menikah dengan ibuku. Berani-beraninya kau berbicara tentang ayahku seperti itu di hadapan ibuku. Lantas apa yang akan kau lakukan? Lagi pula dia sudah mati kubunuh. Kurang ajar. Jadi, kau... Anusapati! Jangan halangi aku, Bu. Aku sudah mengetahui semuanya dari Lokawe. Sebenarnya aku ini anak dari Tungku Lamat Tungkan. Anusapati pun bertarung melawan Tojaya. Orang bumi gonjang kanjeng, pedut mangampa-ampa, sinurung lakuning manungsa, pangwasa kinarya gada, rinegem nganti lali purwada sina, jagat kebegan budi candala, awit tumindak ing manungsa kang sinurung nepsu hangkara. Tojaya pun memenangkan pertarungan itu. Setelah kejadian itu pula, Logawe merasa terancam, lalu pergi meninggalkan kerajaan diam-diam. Dan kondisi kerajaan mulai memburuk. Dengan kesehatan Kendedes yang kian semakin parah, hingga pada akhirnya ia wafat. Selanjutnya, Tojaya pun bertahta sebagai penguasa kerajaan Singosari. Ngomong-ngomong budaya Indonesia, 7 buntut